Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab implementasi strategi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, pada bab implementasi strategi ini ada 5 pokok bahasan materi. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek, yang kedua taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis, dan yang ketiga pengalidayaan atas aktivitas fungsional, yang keempat memberdayakan karyawan bagian operasi pada peran kebijakan, dan yang terakhir program kompensasi bonus. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Teresa Eka Syafitri, NIM 180301141. Pada pembahasan materi ini, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai tujuan jangka pendek. Apa sih itu tujuan jangka pendek? Baik, tujuan jangka pendek atau short term objective merupakan hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan jangka pendek ini merupakan hasil yang spesifik dan biasanya kuantitatif yang ditetapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Hal ini, tujuan-tujuan jangka pendek itu juga membantu untuk menerapkan strategi. Paling tidak dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek mengoperasionalkan tujuan jangka panjang. Dan yang kedua, pembahasan mengenai dan kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek. Yang ketiga, tujuan-tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek mengoperasionalkan tujuan jangka panjang. Baik, maksudnya di sini yaitu jika manajemen suatu perusahaan berkomitmen pada peningkatan penjualan sebesar 20% dalam kurun waktu 5 tahun, apa target atau tujuan spesifiknya dalam hal pendapatan selama tahun, bulan, atau minggu berjalan untuk menunjukkan bahwa mereka membuat kemajuan yang sesuai. Yang kedua yaitu bahasan mengenai dan kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek membantu untuk mengangkat masalah dan konflik potensial dalam suatu organisasi yang biasanya itu memerlukan koordinasi guna menghindari konsekuensi yang bersifat disfungsional. Dan yang ketiga, tujuan-tujuan jangka pendek juga membantu implementasi strategi dengan mengidentifikasi hasil-hasil terukur dari rencana, tindakan, atau aktivitas fungsional yang dapat digunakan untuk membuat umpan balik, koreksi, dan evaluasi menjadi lebih relevan dan dapat diterima. Pembahasan selanjutnya yaitu kualitas tujuan jangka pendek yang efektif. Dengan ini ada 3 kualitas tujuan jangka pendek yang efektif, diantaranya terukur, prioritas, dan memecah. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu terukur. Tujuan jangka pendek akan lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. Yang kedua, prioritas. Meskipun semua tujuan tahun adalah penting, beberapa pantas diprioritaskan karena pertimbangan waktu dan pengaruh khusus dari tujuan tersebut terhadap keberhasilan suatu strategi. Dan yang ketiga, memecah. Memecah itu artinya memecah dari tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek. Artinya di sini itu hubungan antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang itu harus membentuk pecahan-pecahan melalui tujuan dasar jangka panjang perusahaan menjadi tujuan jangka pendek yang spesifik dalam area-area operasi kunci. Seperti memberikan manfaat tambahan dalam suatu organisasi atau menyediakan suatu referensi yang jelas untuk komunikasi dan negosiasi yang mungkin penting untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan tujuan dan kegiatan pada tingkat operasi. Next, taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis. Apa sih itu taktik fungsional? Baik, saya akan menjelaskannya. Taktik fungsional atau fungsional tactics merupakan aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap area fungsional pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, serta manajemen sumber daya manusia, di mana untuk menghasilkan produk dan jasa bisnis tersebut.
fakta strategi yang menjelaskan perbedaan antara taktik fungsional dan strategi bisnis, di mana taktik fungsional ini sangat penting dalam kompetitif implementasi strategi bisnis, yang memberikan panduan yang spesifik untuk jangka pendek bagi para manajer, operasi, dan karyawan dalam bidang pemasaran, operasi, serta keuangan. Pada fakta strategi tersebut itu menjelaskan suatu bisnis restoran yang sedang menghadapi suatu masalah. Meskipun seluruh manajemennya sepakat bahwa restoran tersebut berkomitmen pada suatu strategi bisnis guna mendiferensiasikan dirinya dari pesaing-pesaing lain berdasarkan pada konsep dan layanan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tabel 1.1 tersebut. Pada tabel 1.1 itu kan dijelaskan mengenai fokus dan diferensiasi di antara restoran kelas atas berdasarkan pada lokasi, menu, dan layanan pelanggan. Nah, itu dibagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama yaitu item menu kreatif yang unik dan sensitif terhadap nilai. Pada item menu kreatif yang unik dan sensitif terhadap nilai ini ada seperti menyediakan kemudahan akses. Menyediakan kemudahan akses itu seperti tempat parkir, penentuan posisi dan gaya pintu masuk, tanda eksternal atau ucapan selamat datang ketika pengunjung masuk ke sebuah restoran tersebut. Kemudian ada juga menawarkan suasana yang menyenangkan seperti desain lantai, penentuan posisi, fitur atau dekor, dan letak meja. Selanjutnya memberi ucapan selamat datang yang spesial kepada pelanggan, seperti memberi sambutan, kemudian pengenalan menu dan dekorasi meja. Dan kemudian yang kedua adalah menyediakan layanan pelanggan yang menyenangkan. Dalam menyediakan layanan pelanggan yang menyenangkan ini, harus memastikan bahwa layanan kepada pelanggan adalah seperti yang diharapkan mereka dan semenyenangkan mungkin, seperti sistem antrian yang jelas, hiburan untuk pelanggan yang sedang mengantri. Kemudian ada juga mengembangkan hubungan khusus antara pelayan dengan pelanggan, seperti pemilihan pelayan, pengembangan pelatihan pelayan, pelatihan pelanggan, dan sistem untuk memanggil pelayan, dan juga pelatihan kepribadian. Selanjutnya, memastikan bahwa menunya sangat menarik dan dapat memenuhi kebutuhan dari para pelanggan, seperti ukuran menu, bahan baku menu, wadah penyajian menu, dan juga tampilan menu. Dan yang ketiga, lokasi di distrik restoran kelas atas yang melayani para pelanggan namun tetap dekat dengan pemukiman, seperti menyediakan layanan secara cepat dengan situasi yang menyenangkan. Itu sistem antrian itu di dapur dengan standar layanan. Dan kemudian mengurangi ketidaknyamanan dalam pembayaran tagihan. Maksudnya di sini itu misalnya ketika suatu pelanggan itu dalam keadaan pembayarannya itu antri, maka tadi sudah dijelaskan tadi ada hiburan untuk pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak cepat merasa bosan karena menunggu antrian saja. Perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional. Taktik fungsional berbeda dari strategi bisnis atau korporat dalam 3 hal fundamental. Yang pertama, kekhususan. Kekhususan di sini dalam taktik fungsional memberikan kontribusi pada keberhasilan implementasi dengan membantu memastikan para manajer fungsional mengetahui apa yang perlu dilakukan dan berfokus pada pencapaian hasil. Yang kedua, rentang waktu. Rentang waktu memberikan kontribusi, yaitu yang pertama, rentang waktu berfokus pada perhatian manajer fungsional terhadap apa yang dilakukan saat ini untuk membuat strategi bisnis berhasil. Yang kedua, memungkinkan para manajer fungsional seperti yang ada di 3M untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang mengalami perubahan. Yang ketiga, peserta yang mengembangkannya. Materi selanjutnya yaitu melakukan pengalidayaan atas aktivitas-aktivitas fungsional. Pengalidayaan atau outsourcing adalah untuk memperoleh suatu aktivitas, jasa, atau produk yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan dari orang atau operasi luar yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Di buku sudah dicontohkan yaitu invoice,
Perusahaan pengalih-dayaan pusat layanan pelanggan via telepon pertama kali yang berbasis di India diikuti oleh beberapa tipe pengalih-dayaan lainnya. Saat ini melakukan pengalih-dayaan atas beberapa aktivitas perakitan perangkat lunak pada Amerika Serikat. Pemimpin penyedia jasa pengalih-daya ternyata melakukan pengalih-dayaan kepada pihak lain. Pada slide selanjutnya yaitu ada tampilan tabel 10.8 di mana menunjukkan bagaimana pengalih-dayaan secara cepat telah menjadi hal yang umum pada ekonomi global saat ini. Jika dilihat sejak tahun 1990 di mana penggunaannya hanya 23% dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 98%. Saya Malinda Fatmawati Zunia dengan NIM 180301128. Baik, di sini saya akan menjelaskan memberdayakan karyawan bagian operasi peran kebijakan. Pemberdayaan atau empowerment adalah tindakan yang memberikan hak dan fleksibilitas kepada seorang individu atau tim untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Inti dari usaha ini adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa telah ditetapkan sebelumnya yang pengambilan keputusan konsisten dengan misi, strategi, dan taktik bisnis. Sedangkan pada saat nyata memberikan keleluasaan kepada karyawan bagian operasi. Salah satu cara di mana menggantikan para manajer operasi melakukan hal ini adalah melalui penggunaan kebijakan. Nah, kebijakan sendiri adalah keputusan-keputusan luas yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengarahkan atau menggantikan pengambilan keputusan manajerial yang sifatnya berulang atau sensitif terhadap waktu. Next, menciptakan kebijakan yang memberdayakan. Kebijakan dirancang untuk mengendalikan keputusan. Nah, kebijakan melakukan hal ini dalam beberapa cara dilakukan sebagai berikut. Pertama, kebijakan menetapkan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen dengan secara jelas menyatakan bagaimana segala sesuatu harus dilakukan saat ini. Yang kedua, kebijakan mendorong penanganan yang seragam atau aktivitas-aktivitas yang serupa. Yang ketiga, kebijakan memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan cara menstandarisasi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya telah dijawab. Yang keempat, kebijakan melembagakan aspek-aspek dasar dari pelaku organisasi. Kemudian yang kelima adalah kebijakan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan harian yang repetitif sehingga dengan demikian menyediakan dasar yang diperlukan bagi usaha yang terkoordinasi dan efisien, serta memberikan keleluasaan kepada personel operasi untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah kebijakan meredam resistensi atau penolakan terhadap strategi yang dipilih oleh para anggota organisasi. Kebijakan bisa tertulis dan bersifat formal atau tidak tertulis dan bersifat informal. Kebijakan informal tidak tertulis biasanya dikaitkan dengan kebutuhan strategis akan kerahasiaan kompetitif. Para manajer dan karyawan seringkali tidak menyukai keleluasaan yang diberikan oleh kebijakan yang tidak tertulis atau informal. Nah, dalam kebijakan formal dan tertulis memiliki 7 keunggulan. Yang pertama adalah mengharuskan para manajer untuk memikirkan arti, isi, dan tujuan penggunaan dari kebijakan tersebut. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan diberikannya perlakuan yang sama dan konsisten atas masalah. Yang keempat, tidak akan mengalami perubahan ketika disampaikan kepada satu orang ke orang yang lain. Yang kelima adalah mengkomunikasikan wewenang atau sanksi dari kebijakan tersebut secara lebih jelas. Yang keenam, menyediakan referensi yang mudah diakses dan berwibawa. Yang ketujuh adalah secara sistematis meningkatkan pengendalian tidak langsung dan koordinasi di tingkat organisasi terhadap tujuan-tujuan penting dari kebijakan. Saya Syakira dari Lagiba NIM 180300118 akan menjelaskan tentang program kompensasi bonus. Terdapat 5 jenis-jenis program kompensasi eksekutif, yaitu yang pertama opsi saham, lalu saham terbatas, yang ketiga bergol emas, yang keempat parasut emas, dan yang kelima tunai. Yang pertama ada opsi saham. Opsi saham merupakan hak atau opsi untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu pada tanggal di masa mendatang. Yang kedua, saham terbatas.
Saham terbatas memiliki pengertian yaitu saham yang diberikan kepada karyawan, di mana karyawan tersebut dilarang untuk menjual saham tersebut selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada borgol emas. Borgol emas yaitu suatu bentuk kompensasi eksekutif di mana kompensasi tersebut ditunda, baik program saham terbatas maupun bonus tertunda yang dibayarkan dalam serangkaian cicilan tahunan. Yang keempat ada parasut emas. Parasut emas yaitu suatu bentuk kompensasi bonus yang menjamin pembayaran kas dalam jumlah besar jika eksekutif mengundurkan diri, dipecat, atau sekedar pensiun. Parasut emas adalah suatu bentuk kompensasi bonus yang dirancang untuk mempertahankan para eksekutif berbakat. Selanjutnya ada tunai, yaitu program kompensasi bonus eksekutif yang terfokus pada ukuran akuntansi atau kinerja, dirancang untuk meniadakan keterbatasan dari ukuran-ukuran kinerja berbasis pasar. Jenis program ini paling sering dikaitkan dengan pembayaran bonus tunai secara periodik. Lalu pada slide yang terakhir ada menyelaraskan program bonus dan sasaran. Pada buku di tampilan 10.12, menyelaraskan sasaran strategis suatu perusahaan dengan program kompensasi yang paling mungkin. Sumbu vertikal memuat sasaran-sasaran strategis secara umum, sedangkan sumbu horizontal memuat daftar jenis-jenis kompensasi utama yang berfungsi sebagai insentif bagi para eksekutif untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Alasan diberikan untuk menjelaskan logika di balik hubungan antara sasaran perusahaan dengan metode yang disarankan untuk kompensasi eksekutif. Lalu, jenis program kompensasi bonus yang berbeda dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Satu elemen dapat berfungsi menarik dan menahan eksekutif, lalu elemen yang lain dapat berfungsi sebagai insentif untuk mendorong perilaku yang mencapai sasaran perusahaan. Walaupun setiap pilihan strategi kemungkinan sudah dihubungkan